Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isram Nir dari kelas PJKRD NIM 2003015011043. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya bermateri beberapa teori psikologi belajar di mata kuliah motorik. A. Beberapa teori behavioristik. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical condition dari Pavlov, dan operant condition dari Skinner. 1. Koneksionisme dari Thorndike. Pertama, hukum kesiapan. Kedua, hukum latihan. Ketiga, hukum efek. Keempat, konsep transfer di training. Hukum kesiapan. Herlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul dari orang yang belum siap. Untuk belajar kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Oxidine 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antar stimulus dan respon, sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Vygotsky 1964. Dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa akan mencoba-coba. Penelitian ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, law of us, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan, law of discuss. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulangi bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, makin dikuasai bahan pelajaran dari bahan latihan itu. Hukum efek. Hildegard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon SP akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan memperluas nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. B. Classical condition dari Pavlov. Eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah dan anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pensyaratan condition process. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan. Akhirnya dengan proses pensyaratan tertentu air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang yang tak bersyarat. Bunyi lonceng atau cahaya tidak disertai dengan makanan. Operant condition dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson,
Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu A. Respondent response dan B. Operant response. Respondent response refleksi respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, seperti makanan yang menimbulkan air liur. Operant response instrumental response, yaitu respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. B. Beberapa teori kognitif. 1. Teori Gestalt. Hukum Pragnas Penuarti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek ini mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukuran, menurut warna, dan sebagainya. Hukum kesamaan, law of similarity. Hukum kedekatan, law of proximity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk mengamati A, B, C, D, dan E, F sebagai kesatuan Gestalt dari A, F, dan C, F. Hukum ketertutupan, law of closure. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk Gestalt. Contoh, pada umumnya orang akan cenderung mengamati B, C, dan D, E daripada A, B, C, D, dan E, F. Teori Mead dan Levin. Belajar dari mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa untuk belajar untuk memperoleh nilai yang baik. Pada umumnya dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar, walaupun harus berbuat tidak jujur, seperti menyuntik. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. Masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, bergairah, dan sebagainya, sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa. Taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan, dan sebaliknya. Karena itu, pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Rangkuman. Menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Thorndike adalah hukum kesiapan, kedua hukum latihan, ketiga hukum efek, dan keempat konsep transfer of training. Menurut teori klasikal, condition dari Pavlov, tingkah laku tersebut tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang dan memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant condition mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner adanya dua macam respons, yaitu respondent response dan operant response. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep ini behavior control, dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi
dan teknologi pengajaran pengaruh dari teori yang sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insting merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya mengerti dan dipahami. Hukum-hukum dari teori meliputi: 1. Hukum Pragnas penuh arti. 2. Hukum kesamaan. Yang ketiga, hukum kedekatan. Yang keempat, hukum ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori Medan dari Kurt Lewin sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah pengubahan struktur kognitif. Yang kedua, peranan hadiah dan hukuman sebagai motivator. Yang ketiga, masalah sukses dan gagal. Dan yang terakhir, taraf aspirasi. Itulah tadi ya presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.